Oke, hari ini saya akan langsung mulai aja pembahasan di ulasan saham ya. Ini ada 20 saham yang masuk ke saya. Kita mulai dari Pegas ya. Pegas, cepat saja. Pegas sekali lagi kita lihat bahwa kelihatannya ini levelnya cukup support di sini cukup kuat untuk Pegas ya. Kita lihat apakah dia bisa bertahan apa enggak. Kalau dia nggak bisa bertahan, sudah saya siapin bantalnya di sini. Ya. Kemudian Era seperti sudah saya katakan tadi di grup tadi siang bahwa dia posisi sekarang tertahan di Skyline. Saya nggak tahu nih apakah besok Skyline ini bisa jadi support yang kuat apa enggak. Kalau nggak bisa, hati-hati ya, jaga di bawahnya aja di V-line ini ya. Bank Mandiri juga masih oke ya, tertahan di level support keduanya. Kalau besok bisa mantul, kembali rebound, silakan untuk jangka trading pendek, target dengan target ke V-line dulu. V-line itu 5.725-an ya. Kemudian Agro kembali di bawah selendang, yang mana saya lihat which is very little bit scary ya, agak menakutkan. Dia potensial koreksi ke Skyline, jadi better menurut saya kalau Bapak Ibu ada posisi di sini kurangin muatannya dulu. Kalau ngomong Agro, kita ulas sama-sama barengan Breeze karena ini sentimennya sama ya. Dia ngikut induknya berdua ini, induknya yaitu Bank Rakyat Indonesia. Nah, Breeze ini saya lihat juga sama. Downtrend berat, malah dia posisi sekarang ada di bawah selendang beneran. Kalau yang sebelumnya ini malah sempat dia rebound, jadi posisi di bawah dia naik ke atas. Kalau ini enggak, dia balik arah beneran ambles. Jadi saya bilang Breeze itu agak riskan ya, hati-hati, sell on strength aja. Kemudian Akra juga not good ya, karena dia hari ini mau coba balik ke atas V-line tapi nggak bisa. Jadi kembali lagi. Kalau saya bilang ini better cut dulu aja. Indef sama udah saya ulas tadi, dia posisi harusnya tadi di atas selendang cakep banget, tapi sayang dia nggak mampu dan dia koreksi. Nah, saat ini saya melihat level 7.400 sebagai area penentuan. Kalau dia jebol 7.400, better jual dulu, tapi kalau dia mantul akan bagus, akan cakep ya. Kemudian gudang garam rapi ya, rapi on the way down ke bawah. Semoga yang level bawah ini bisa jadi support. Kalau dia bisa tertahan di situ ya spek buy ya, spek buy. Astra Gold Lestari sudah saya ulas sebelumnya ya kan. Dia kalau di atas bisa di atas 10.670 cakep nih. Sayangnya dia ditutup di bawah itu. Jadi hati-hati. Kalau besok dia nggak bisa naik, battle selesaikan, sell on strength. Tapi kalau dia bisa naik, halangan saya dia harus bisa breakout di level ini nih. Naik ke atas kotak, di atas kotak biru dan breakout 11.150. Kalau dia nggak bisa, hati-hati, sell on strength. Hoki ya, Hoki juga tertahan ya, pullback, tertahan di selendang. Ya ini karakteristik dia sama ya, modelnya main ajurut-ajurutan, hati-hati aja ya kan, dia menciptakan needle, seringkali menciptakan needle. Kemudian WIM breakdown selendang ya. Kalau saya lihat potensial ke Skyline cukup besar. Jadi hati-hati saja. Ini kemungkinan bisa jebol Skyline ini. Kalau kayak gini bisa jebol, bisa sampai ke Skyline ya. Adaro masih tertahan ya. Ini ruangnya sempit banget, dia pepet di antara selendang dan V-line, dan ini Skyline juga mau naik. Nah, kalau kayak gini dia kan cenderung menyempit ya, resistannya semua, supportnya juga semakin menyempit. Nah, ini potensi dia untuk kembali meledak lagi. Jadi cermati Adaro. Saya kalau lihat Adaro ada potensi ya untuk rebound lagi, dan saya lihat trennya sebenarnya masih oke ya. Kita nggak kira-kira aja. Nah,
trennya masih pada dasarnya masih bagus ya. Kalau kita di sini, nah ini saya lihat trennya pada dasarnya masih oke ya kan. Dia rapi dengan sudut kemiringan yang naik juga bagus ya. Cukup oke kok ini Adaro. Kalau saya pasang paralel channelnya, naikin, kalau dari sini sih ya dia cukup rapi ya. Ini sempat tertahan, naik, turun, di ball ini ke bawah, dia naik, coba untuk breakout ini, dia turun, naik, dia naik, nggak kuat, dia turun lagi, ya kan. Nah ini cukup, jadi pergerakannya Adaro saya bisa confirm untuk perhatikan parallel channel ini ya. Ini range-nya dia. Kalau umpamanya dia sampai jebol supportnya ini ya targetnya ke bawah sini dulu aja nih, sesuai nih, masih inline kok ya Adaro. Kemudian Inco masih bertahan, mencoba bertahan di tengah ini, di tengah kondisi ini, dan dia saya lihat harusnya sudah nutup gap ya, sudah nutup gap. Dan ini kalau dia nggak bisa rebound, potensial untuk koreksi ke bawah selendang. Careful ya. Kemudian Bank BCA ini bergeraknya sideways di level ini ya, kemarin juga sama, hari ini sama diulangin juga. Jadi kalau mau beli di level 24.000, jual di level 28.600, sudah gitu aja dulu tektok. Beli 28.000, jual 28.600, dapat sekian persen, lumayan ya. Telkom masih not good ya, karena posisi dia sudah kembali lagi ke dalam selendang. Dia bagus nggak bagus nanti kalau kita lihat dia sampai jebol selendang ini ke bawah, nah itu tinggalkan ya. Selama dia masih belum jebol selendang, ya kita akan spekulasi untuk bertahan dulu, nggak apa-apa. INKP adalah salah satu emiten yang saya masih hold karena rapi ya pergerakannya ya, tertahan di area atas ya, di atas selendang, dan posisi masih uptrend juga. Jadi saya lihat kalau INKP keseriusannya hari ini minggu ini saya lihat kalau dia bisa naik ke 9425 itu oke, good ya. Kalau dia belum bisa naik 9425 saya akan sell on strength, pelan-pelan mulai kurangin muatan, saya pindah cari yang layak untuk diserok. ICBP juga masih bagus karena dia mantul di V-line. Lagi-lagi V-line ini, skyline ini jadi supportnya dia nih. Cukup kuat jadi supportnya dia ya. Kalau dia bergerak mungkin masih di level ini, sembari ini tetap jalan ya V-line-nya. Kalau dia bisa rebound, tiba-tiba saya lihat sih sebenarnya areal pergerakannya ICBP itu ada di level ini sebenarnya. Nah ini, dia bergerak rapi di sini ya. Moga-moga masih ke sini semua magnetnya ya. Arahnya ICBP masih ke atas. UNTR. Sorry, tadi ICBP apa UNTR? Oh, ini ICBP ya, masih ini UNTR ternyata mirip ya. Tuh, dia juga sama masih bergerak di sini. Ya, maafkan saya sudah lelah mungkin. Nah, ini kalau besok bisa rebound ke atas sini cakep ya UNTR. Sementara yang punya UNTR hold dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi Bapak Ibu kalau orto minus cuma 1%, 2%, it's okay ya, nggak usah terlalu khawatir ya. Kita level cut loss kita kan juga jauh gitu kan. Jadi kalau minus bergerak cuma 0%, hampir 1%, 0,8%, 1%, 1,2%, 1,3%, it's okay, tahan aja, nggak apa-apa ya. Tebik sih pada dasarnya bagus ya, cuma nggak heran aja dia bikin candle-candle kayak begini ya. Secara dia memang saya lihat ini ini areal sideways-nya ya, ini dia bergeraknya di sini tebik ya. Terakhir LSIP ya, LSIP ini lagi nguji selendang ya, kita harap dia bisa bertahan. Besok kalau candlenya bisa abu-abu atau biru tua akan bagus banget, dan saya lihat ini oke banget ya. LSIP ini areal sideways-nya dia di atas nih. Kalau dia nggak bisa breakout dari ini,
hati-hati, sell on strength ya, dia potensial untuk sideways ke bawah nih, dia akan potensial untuk swing ke bawah sini, karena dia nggak bisa breakout ini. Oke, itu market review ulasan dari saya, 20 saham dari saya. Semoga bisa berguna untuk bagi Bapak Ibu dan tidak galau. Silahkan dibuat trading plan-nya. Dan besok harapan saya market bisa kembali hijau. Ya, oke, God bless semua. Jangan lupa pakai masker. Stay safe, stay healthy, and see you tomorrow.